Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Berenang di Sungai Digul, seorang remaja hilang terbawa arus. Seorang pengendara menabrak lansia di Merauke, korban tewas di rumah sakit. Tujuh rumah kios di Kabupaten Sarmi ludes terbakar. Sejumlah ruas jalan di Merauke rusak parah dan minim penerangan. Jalan yang rusak ditambah dengan penerangan lampu jalan yang tidak memadai menjadi ancaman serius bagi keselamatan pengendara. Warga dituntut untuk ekstra waspada dan penuh hati-hati saat melintasi jalan, apalagi di tengah musim hujan. Situasi ini menjadi perhatian khusus bagi Kepolisian Resor Merauke, mengingat sebentar lagi akan ada pergerakan warga untuk mudik. Untuk mengantisipasi kecelakaan, Kasat Lantas Polres Merauke mengimbau agar warga mempersiapkan diri dan kendaraan sebelum bepergian. Penyebab laka berikutnya adalah memang kurangnya penerangan jalan dan banyaknya jalan yang berlubang. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Merauke bahwasanya saat ini memang menjelang Natal dan Tahun Baru untuk kepadatan arus lalu lintas mulai terjadi peningkatan. Apalagi nanti menjelang pada saat libur bersama Natal dan Tahun Baru ataupun mudik di Merauke, tentunya harus berhati-hati karena mengingat cuaca saat ini tidak menentu dan sering hujan sehingga jalanan licin. Kami mengimbau pada seluruh masyarakat Merauke untuk selalu berhati-hati, waspada, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jangan menggunakan HP saat mengemudikan kendaraan ataupun mengkonsumsi alkohol ataupun miras. Tentu ini sangat dilarang karena dapat menyebabkan hilangnya konsentrasi atau berkurangnya kesadaran dalam berkendara. Berkaca dari kasus kecelakaan yang terjadi sebelumnya, kesiapan kondisi kendaraan dan kewaspadaan pengendara adalah kunci utama untuk menghindari musibah. Pengendara diimbau untuk selalu memeriksa kelengkapan kendaraan, terutama rem dan lampu sebelum melakukan perjalanan jauh. Arus mudik kendaraan diprediksi akan mulai terjadi pada pekan depan. Ratusan kendaraan dari kabupaten luar Merauke diperkirakan akan melintas di sepanjang jalan lintas Provinsi Papua Selatan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah daerah menyiapkan minyak tanah bersubsidi dengan jatah 20 liter bagi setiap kepala keluarga. Kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Mimika membuat dinas bergerak cepat. Penyaluran minyak tanah dilakukan bergilir. Penyaluran minyak tanah subsidi ini langsung diserbu warga di Kota Timika. Pasalnya harga minyak tanah bersubsidi hanya sebesar Rp4.000 per liter dari harga normal Rp5.000 per liter. Meski mendapat subsidi Pemkab, setiap keluarga di Timika mendapatkan jatah minyak tanah Nataru sebanyak 20 liter. Pembatasan ini dilakukan agar seluruh warga yang merayakan Natal dan Tahun Baru tetap memperoleh pasokan minyak tanah yang merata. Bilang saja ada minyak tanah. Berapa 1 liter ya guys? 4.000. Oh, jadi satu kakak tuh cuma informasinya dikasih 20 liter. Pemerintah kabupaten menyalurkan minyak tanah subsidi di 5 titik yang dipusatkan di lingkungan gereja. Bagian pasar murah untuk khusus minyak tanah. Desember ini kan dibagi ke setiap bagian Nasrani yang siap melaksanakan Natal dan Tahun Baru, sehingga dari harga yang semula 5.000 turunkan menjadi 4.000 liter. Jadi dan setiap warga dikasih jatah 20 liter. Nah, di situ kan disampaikan bahwa warga jemaat GPI Kusina dan warga sekitarnya itu kan disuruh semuanya begitu. Nanti kalau warga sekitarnya berada nanti warga datang ini kan lihat mana yang bisa melayani.
Penyaluran minyak tanah bersubsidi ini akan terus dilakukan pemerintah hingga menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan energi selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Bank Indonesia menyiapkan uang sebesar 5,1 triliun rupiah. Dengan jumlah tersebut, pihaknya menjamin ketersediaan uang di 4 provinsi aman sepanjang periode Natal dan Tahun Baru. Penyediaan uang kartal ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan penarikan tunai, sekaligus mengantisipasi meningkatnya permintaan penukaran uang pecahan kecil yang biasanya terjadi menjelang Hari Raya Keagamaan. Untuk uang kartal yang disiapkan untuk periode Natal ini sekitar 5,1 triliun. 5,1 triliun itu adalah angka yang meliputi Papua sendiri dan juga 7 bekas titipan di bawah pengelolaan Bank Indonesia. Mulai dari Biak, Merauke, Nabire, Sorong, Serui, Timika, dan Nomomena. Jadi total untuk periode Natal ini kita menyiapkan uang kartal nilai 5,1 triliun rupiah. Selama periode 9 sampai 23 Desember ini kita menyiapkan uang tunai untuk penukaran sekitar 27 miliar ya, 27 miliar 600 juta untuk penukaran kepada masyarakat. Ada kenaikan berapa persen dibandingkan tahun sebelumnya? Sekitar 113%. Tahun sebelumnya berapa, Pak? Sekitar 11 ya. 12,9. Bank Indonesia juga akan bersinergi dengan perbankan swasta melalui penyediaan khas titipan di 7 kabupaten kota di Papua. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan uang layak edar serta mengantisipasi lonjakan penarikan dan penukaran uang pecahan kecil. Bank Indonesia Papua mengimbau seluruh perbankan untuk terus menggiatkan sosialisasi dan edukasi mengenai transaksi non-tunai sebagai bagian dari percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. 7 bangunan rumah kios di Kabupaten Sarmi, Papua pada hari Minggu terbakar. Sumber api diduga berasal dari bagian samping salah satu kios. Warga sekitar mulai panik ketika pemilik kios berteriak minta tolong. Api mulai membesar dan saat itu mobil pemadam kebakaran belum tiba. Warga serta pemilik kios berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun karena material bangunan semi permanen serta banyak barang mudah terbakar, api justru semakin membesar dan mulai merembet ke bangunan lain. 2 mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Sarmi akhirnya datang membantu. Kurang lebih 2 jam api akhirnya berhasil padam. Kejadian itu berawal menurut saksi mata berasal dari sebuah rumah dan menyebar ke beberapa rumah. Dan berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa terjadi kebakaran sehingga direspon oleh anggota yang piket dari pihak Polres Sarmi mengirimkan 1 unit water cannon untuk membantu memadamkan api bersama dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Dan kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa tetapi mengakibatkan 7 rumah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik kios dan rumah mengalami kerugian yang tidak sedikit karena banyak barang berharga yang tidak bisa diselamatkan. Saat ini lokasi kebakaran sudah terpasang garis polisi dan Satuan Reskrim Polres Sarmi tengah menyelidiki penyebab kebakaran. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Sarmi, Papua. Viral di media sosial informasi mengenai bibit siklon yang disebut akan memengaruhi 11 wilayah di Indonesia, termasuk Papua Selatan. Menanggapi hal tersebut, BMKG Merauke memastikan bahwa informasi yang dirilis BMKG Pusat memang benar. Namun untuk wilayah Papua Selatan sendiri, bibit siklon tersebut belum terdeteksi meskipun potensi kemunculannya tetap ada. Prakirawan BMKG Merauke Rizaldi mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat dihimbau untuk jangan khawatir
Namun untuk kami himbau tetap waspada adanya cuaca buruk di wilayah Papua Selatan karena saat ini mendatang akan terjadi puncak musim hujan. Jadi beberapa wilayah akan terjadi hujan yang cukup signifikan dan mungkin pasang air laut juga akan naik karena fasenya sendiri pada saat minggu ini terjadi pasang air laut. Jadi kemungkinan air laut akan naik. Jadi kami himbau untuk masyarakat tetap waspada di wilayah pesisir dan wilayah daratan. Namun untuk siklon tropis sendiri potensinya kami tetap ada di wilayah Papua Selatan. Hanya untuk saat ini belum kami deteksi adanya bibit siklon di wilayah pesisir pantai maupun wilayah Asmat dan sekitarnya. Jadi untuk masyarakat jangan khawatir, tetap pantau informasi yang jelas dari kami dan kami akan update informasi selanjutnya yang lebih detail dan lebih akurat dan berikutnya akan kami sampaikan di media sosial kami. BMKG juga meminta warga untuk terus memantau perkembangan cuaca melalui situs dan kanal informasi BMKG guna menghindari informasi yang tidak valid. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menyambut momentum Natal dan Tahun Baru, Kementerian Perhubungan bersama PT Pelni memberikan tarif diskon tiket khusus bagi penumpang kelas ekonomi. Program ini berlaku untuk seluruh rute pelayaran sejak pekan ini hingga 10 Januari 2026. Kebijakan tersebut mendapat sambutan positif oleh penumpang yang merasa terbantu dengan adanya potongan harga, terutama menjelang periode arus mudik dan liburan akhir tahun. Oh, sama lagi. Rencana mau ke sana dengan kapal Pertamelo ini ya? Iya. Oh, ini mau Natalan atau sekalian tahun baru di sana? Natalan sekalian tahun baru. Oke. Ibu, ini kan ada diskon 20% dari Pelni. Bagaimana menurut Ibu? Membantu? Sangat membantu atau gimana, Bu? Diskon. Ada pengurangan tiket, harga tiket. Iya. Sangat membantu ya? Mau Ketua. Sudah beli tiket? Belum, Pak. Rencana ambil kelas apa, ekonomi? Iya. Nah, Bapak ini kan ada diskon 20% khusus untuk Natal dan Tahun Baru. Menurut Bapak dengan diskon ini seperti apa, Bapak? Sangat membantu masyarakat ya. Soalnya kan diskon ini pas bertepatan dengan hari raya, jadi saya pikir ini langkah yang sangat baik. Kepala Pelni Merauke Adegan mengatakan diskon ini merupakan program khusus Nataru dan rutin diberikan setiap tahun. Sebanyak 20% ya, atau kisaran diskon sebesar 13 atau sampai 18% dari harga dasar. Tidak termasuk paket ini ya, paket pas pelabuhan ya, termasuk seperti asuransi, terus pas pelabuhannya itu tidak termasuk. Jadi yang didiskon ini nih paket harga tiket dasar. Ini khususnya untuk kelas ekonomi aja, untuk seluruh rute ya, seluruh rute, seluruh kapal di seluruh Indonesia, khususnya kapal putih ya, kapal Pelni, kapal putih. Pelni mengimbau warga segera membeli tiket karena kuotanya terbatas. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di kawasan Kurek, Kabupaten Merauke. Seorang remaja yang mengendari sepeda motor tiba-tiba menabrak seorang pejalan kaki berusia 61 tahun. Korban mengalami luka serius dan segera dilarikan ke puskesmas. Namun karena kondisinya parah, korban dirujuk ke RSUD Merauke, namun nyawa korban tidak tertolong. Akibat dari kecelakaan tersebut, pengendara maupun pejalan kaki jatuh di badan jalan. Dari kejadian tersebut, pejalan kaki dilarikan ke Rumah Sakit Bunda Pengharapan, tetapi setelah mendapat perawatan sementara, dirujuk kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, pejalan kaki dinyatakan meninggal dunia. Pejalan kaki dengan berinisial LC dengan umur 61 tahun meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Sedangkan pengendara ini masih dikategorikan di bawah umur. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan, namun diduga pengendara tidak melihat jalan dengan baik akibat lampu penerangan jalan yang minim di lokasi kejadian. Polisi tidak menahan pengendara karena masih di bawah umur, namun pelaku wajib lapor ke Satlantas Polres Merauke untuk proses penyelidikan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Harga tomat di Kabupaten Merauke kembali melejit. Dalam 2 hari terakhir, harga komoditas ini naik dari Rp55.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Menurut para pedagang, lonjakan harga tomat tersebut dipicu cuaca buruk yang melanda wilayah Merauke. Banyak tanaman tomat rusak dan petani gagal panen akibat diguyur hujan lebat. Menjelang perayaan Natal, pedagang memperkirakan harga tomat akan terus merangkak naik sehingga beberapa pedagang berencana mendatangkan tomat dari luar Merauke untuk memenuhi permintaan masyarakat. Sekarang ini berapa harganya Mas Adi? Sekarang 60. 60 dari harga berapa itu? 40. 40 per kilo ya? Ya. Itu tomat lokal ya? Lokal. Kenapa bisa sampai naik? Ya karena cuaca ini. Cuaca ini ya. Nah kira-kira bakal naik lagi tuh naik jalan Natal ini? Ya tergantung ini sudah ada mau kiriman katanya ada kiriman. Oh ini tidak ada kiriman ya? Selama ini, tomat lokal merajai pasaran di Merauke. Namun saat jelang Natal dan Tahun Baru, permintaan melonjak dan tomat lokal langka di pasaran. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga ayam potong di Pasar Sentral Timika mengalami kenaikan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Biasanya ayam potong dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Namun jelang Natal harga tersebut naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga ini sudah terjadi sejak akhir November, dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat serta tingginya biaya distribusi. Sekarang kira 45 sih. Dari harga 40. Normal itu 40. Sekarang kita itu 45. Oh, kalau normalnya 40. Ini naiknya kenapa? Apa memang kurang pasokan atau? Kurang tahu Pak dari distributor sana ini. Oh gitu. Modal sekarang ayam itu per kilo ada 40, ada yang 42.000. Ada 41.500. Sekitar 2.000 harga. Meski harga mengalami kenaikan, minat beli masyarakat tetap tinggi. Beberapa pedagang bahkan memberikan penyesuaian harga untuk pembelian dalam jumlah besar. Misalnya, bagi warga yang membeli lebih dari 10 kg, harga bisa diturunkan menjadi sekitar Rp41.000 per kilogram. Para pedagang berharap harga ayam potong tidak terus mengalami kenaikan, agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Sungai Digul di sekitar Pelabuhan Mindip Tanah, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan, yang tampak tenang dan menarik dipandang justru membawa petaka bagi seorang remaja bernama Julianus. Tanpa diduga, Julianus melompat ke sungai tersebut untuk berenang pada hari Minggu. Beberapa saat korban sempat terlihat mengapung, namun arus sungai yang tiba-tiba menguat menyeret tubuhnya hingga akhirnya hilang terbawa derasnya aliran Sungai Digul. Tim SAR bersama polisi dan keluarga korban langsung turun ke lokasi untuk melakukan pencarian. Ada salah satu remaja yang melaksanakan atau mandi-mandi di dermaga atau di sungai, sehingga dia hanyut dan tenggelam, sehingga Polsek melaporkan ke tim SAR khususnya di kantor Posar Bovendigul, sehingga kami menugaskan satu tim untuk melaksanakan operasi tersebut. Tadi pagi sudah dilaksanakan oleh tim yang berada di lokasi, baik dari Basarnas maupun Polair, kemudian dari Danramil dan warga setempat yang sudah melaksanakan. Mudah-mudahan hari yang kedua ini korban yang kita cari atau saudara yang kita cari ini bisa ditemukan dengan selamat. Tim SAR akan terus memperluas wilayah pencarian dengan mengerahkan perahu karet. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Bovendigul, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.